malam ini coba sedikit tes. Kebetulan baru datang alat perekam suara yang baru, karena alat perekam suara yang lama sudah masanya untuk rusak. Namanya barang anicang, ada masa pakainya. Setelah bertahun-tahun lamanya, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun pakai, juga rusak. Makanya kini ada alat baru, coba tes dulu sebelum dipakai besok. Nah, jadi ini untuk uji coba juga, sekalian kiranya mungkin ada apa yang dapat disampaikan, karena masa wasa itu sudah berlalu lebih dari 2 bulan. Kini hanya tinggal menyisakan tidak sampai 1 bulan lagi juga sudah selesai. Mungkin sudah waktunya bagi kita semua sebagai Buddha Mamaka untuk mencoba melakukan introspeksi, bahwa dalam masa wasa kali ini kiranya ada peningkatan ataukah tidak, ada perkembangan, kemajuan ataukah tidak, atau malah justru semakin merosot. Kalau demikian, tentunya masa wasa kali ini boleh dibilang tidak memperoleh keuntungan, yang ada malah merugi. Lalu tolak ukurnya dari mana? Tentunya tolak ukurnya dapat kita lihat dari bagaimana batin kita selama masa wasa ini. Apakah lebih dekat dengan sila, dengan dhamma, dengan metta, karuna, mudita, upekha, ataukah malah lebih condong ke arah dosa, loba, moha, lebih banyak keserakahan, kebencian maupun kegelapan batin. Jika demikian, maka perlu untuk segera menarik diri dari arah yang salah tersebut. Masih terdapat waktu sekitar beberapa minggu sebelum sampai pada hari di mana keluarnya dari 3 bulan masa wasa. Jadi kalau ada peningkatan demikian, tentunya ada yang berkesan dari masa wasa tahun ini. Namun jika tidak, atau malah cenderung semakin bobrok, semakin hancur, semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran, maka tentunya sangatlah disayangkan sekali. Karena hidup kita itu tidaklah dapat diulang kembali. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diputar lagi ataupun diulangi. Yang ada hanya terus menyongsong ke depan, dan di sana entah terdapat berapa lama waktu yang dibutuhkan, atau waktu yang masih tersisa untuk dapat memperbaiki apa-apa saja yang sempat tertinggal di belakang. Yang mana itu tidaklah pasti. Makanya di sini ketika tahu akan apa saja yang telah dilalui, tahu bagaimana caranya untuk memulai kembali langkah awalan baru, nah hendaknya berusaha sebisa mungkin untuk memperbaikinya, memperbaiki mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, dari pelaksanaan sila,
Pancasila itu apa saja yang perlu diperhatikan, lalu bagaimana lebih mendekatkan diri lagi dengan pelaksanaan Dhamma, seperti misalnya mendengarkan Dhamma, melatih samadhi, cita bawana, mulai dari pengembangan samatha bawana lalu vipassana bawana. Itu tentunya juga merupakan tugas dari masing-masing diri kita yang ingin berkembang di dalam Dhamma. Namun jika tidak memiliki keinginan untuk maju di dalam Dhamma, maka hanya akan seperti itu saja. Lahir seperti apa, tua, sakit, dan mati juga tidak ubahnya. Kalau demikian, tentunya begitu merugi. Sebenarnya kita lihat dari zaman Sang Buddha, ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, lalu mengajarkan Dhamma yang beliau temukan, begitu banyak antusias dari para Buddha Mamaka yang tertarik guna mendengarkan dan mempelajari serta mempraktekkan Dhamma, karena merupakan hal yang pada saat itu mungkin sebagai pandangan baru, sebagai pandangan untuk mengakhiri penderitaan yang selama ini atau selama itu di zaman itu boleh dibilang begitu misteri. Bagaimana kehidupan itu berlangsung, tua, sakit, dan mati, lalu akan seperti apa akhirnya. Namun di saat Sang Buddha baru saja itu mencapai penerangan sempurna dan mengetahui jalan untuk mengakhiri penderitaan, juga dapat dilihat bagaimana antusiasnya untuk pelaksanaan Dhamma tersebut. Namun ketika kita sampai di zaman saat ini, walaupun memang dapat dikatakan sudah alaminya bahwa dalam setiap hal itu akan ada masanya penurunan, masanya kemerosotan, tapi selagi masih dapat untuk ditanggulangi, hendaknya jangan sampai secepat itu. Seperti halnya kita berada di dalam satu kapal yang sama, ketika kapal yang kita tumpangi itu terdapat kebocoran, maka hendaknya kita yang mengetahui kebocoran tersebut, mengetahui air yang masuk ke dalam kapal yang kita tumpangi, maka berusaha memompa air itu keluar, berusaha untuk mencari ember atau mencari wadah yang dapat digunakan untuk menyerok air tersebut agar keluar dari kapal, agar tidak begitu cepat tenggelam. Ini juga sama ketika kita sudah sampai pada titik ini. Ini merupakan tugas dari kita semua sebagai Buddha Mamaka untuk menjaga kelestarian Dhamma, agar jangan sampai Buddha Sasana itu berakhir di zaman di mana kita masih hidup, di mana kita masih dapat berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih. Nah, ini. Jadi jika dilihat dari bagaimana sebenarnya dari Bhikkhu Sangka serta para upasaka dan upasika, sebenarnya tidaklah ada yang bisa dibilang itu kurang dalam hal pelaksanaan Dhamma serta praktek Dhamma yang lebih jauh. Hanya saja di sini yang menjadikan itu kurang adalah ketertarikan di antara dua pihak tersebut untuk lebih intens atau fokus di dalam jalan Dhamma yang semestinya itu diprioritaskan. Dari Bhikkhu Sangka sendiri itu juga dapat dilihat memang masih banyak sisi-sisi yang boleh dikatakan kurang begitu memadai, terutama dari segi jumlah serta dari segi kemampuan. Namun dari itu semua,
tentunya apabila terdapat pembinaan yang tepat serta bagaimana caranya pengelolaan yang baik, manajemen yang baik, leadership yang baik di antara masing-masing anggota sangha tersebut, tentunya tidak sampai begitu sulit rasanya untuk melihat perkembangan Buddha Sasana ini. Namun itulah yang boleh dibilang kurang, termasuk dari diri saya sendiri juga melihat sebagai tolak ukurnya ya. Jadi bukan melihat ke arah lain, tapi melihat diri saya sendiri. Ketika sudah sampai pada tahap ini, rasanya cukup banyak penurunan dibandingkan sebelumnya. Terkadang seolah merasa layaknya seorang yang telah meraih segalanya. Jadi tidak lagi begitu seperti yang dulu. Walaupun dari segi porsi latihan, dari segi pekerjaan di wihara, rutinitas dan lain sebagainya, itu bisa dibilang hampir sama, tidak begitu kendur dibandingkan sebelumnya. Namun dari segi untuk membuat rencana ke depan, untuk planning, untuk bagaimana kiranya Buddha Sasana ini dapat lebih berkembang, ini rasanya cenderung kurang begitu memiliki inspirasi. Jadi ini yang bagi diri saya juga merupakan satu PR. Kita belum lagi bagaimana caranya membimbing junior-junior yang lain, walaupun serasa memang sulit untuk melakukan pembinaan secara penuh, terlebih jika layaknya mendidik seseorang itu, layaknya mendidik diri sendiri, itu rasanya sulit sekali, dan tidak semua orang memiliki tipikal untuk mampu menahan dan menerimanya. Yang ada kebanyakan akan mental dan tidak dapat untuk menerimanya. Namun disinilah letaknya, yang mana toleransi, kemampuan untuk berusaha memaklumi, itulah yang penting. Makanya terdapat banyak sekali poin-poin yang perlu diperhatikan untuk membawa perkembangan bagi Buddha Sasana ini. Kita tidak bisa melakukan sesuatu itu sesuai metode yang berupa harga mati. Terkadang dari segi proses, dari segi metode itu memerlukan sisi-sisi yang mana perlu untuk naik turun, tarik ulur, itu penting. Namun hasil yang menjadi target itu haruslah tetap tidak dapat istilahnya ditawar menawar. Jadi hasil itu harus tetap, tapi cara untuk sampai ke hasil tersebut itulah yang memerlukan seni tarik ulur, seni tawar menawar, seni toleransi antara satu dengan yang lainnya. Karena bisa saja apa yang menjadi pandangan atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya itu tidak lagi berguna untuk diterapkan pada masa ini, pada saat ini. Seperti halnya pelajaran yang dipelajari hari ini ataupun hari kemarin belum tentu dapat digunakan atau dipakai di hari esok, karena setiap hal atau pengetahuan itu terus berubah seiring dengan berjalannya zaman serta kemajuan dari berbagai aspek dalam kehidupan yang ada. Nah, inilah makanya merupakan PR tersendiri untuk dititipkan bagi Buddha Mamaka kita, yang mana memiliki cita-cita serta tekad untuk membawa kemajuan bagi Buddha Sasana ini. Hendaknya mana yang perlu untuk diperhatikan, sisi-sisi mana yang perlu untuk dikembangkan, sisi-sisi mana yang perlu untuk diperbaiki. Jadi mulai dari yang utama secara kesimpulan, bagian yang paling
penting untuk diperbaiki dan paling memungkinkan untuk diusahakan itu adalah memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Lihat ke dalam diri sendiri, seperti Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang mana beliau ajarkan Panaiko, lihat ke dalam diri sendiri. Lalu ketika bisa melihat diri sendiri, melihat mana kekurangan-kekurangan yang perlu untuk dilakukan perbaikan, lalu mulai memperbaikinya. Dan dari satu orang, itulah baru akan mampu untuk membuat orang-orang lainnya tergerak. Jadi dari diri sendiri kemudian membawa perubahan bagi lingkungan serta yang lainnya untuk menyadari bahwa betapa pentingnya menerapkan nilai-nilai Dhamma atau poin-poin kebenaran di dalam kehidupan agar membawa jalan hidup yang lebih indah serta benar, baik dipandang oleh diri sendiri maupun dipandang oleh masyarakat. Dan ketika sampai pada titik itu, di sanalah kebahagiaan itu akan dapat dirasakan. Jadi ini yang dititipkan di awal sebagai bentuk di mana masa-masa kali ini sudah tinggal menyisakan kurang dari hitungan 1 bulan. Lalu masih ada poin-poin mana yang mungkin kiranya merupakan aspek yang perlu untuk diperbaiki, serta bagaimana cara memperbaikinya, dengan memulainya itu dari diri sendiri dan kemudian memberikan contoh kepada yang lainnya dari ucapan, perbuatan, serta pikiran. Mana yang masih kelihatannya kurang sesuai, kurang tepat, kurang layak, kurang benar, maka itulah yang kita ketahui dari diri kita. Kita perbaiki, karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukannya di luar daripada diri kita sendiri. Karena pikiran, ucapan, dan perbuatan dari diri kita sendiri itu ada pada diri kita. Lalu bagaimana mungkin orang lain yang mengubahnya jika bukan diri kita sendiri yang melakukannya? Dan untuk malam hari ini mungkin kiranya ini cukup untuk dijadikan sebagai satu bahan perenungan untuk membawa kemajuan bagi Buddha Sasana kita, sebagaimana yang secara pribadi saya harapkan, walaupun mungkin jauh dari kapasitas saya untuk melakukannya sendiri, untuk mengangkatnya sendiri, untuk mengusahakannya sendiri. Makanya karena menyadari akan hal itulah menitipkannya kepada Buddha Mamaka sekalian agar turut membantu mengangkatnya. Karena Buddha Sasana ini seperti yang dibilang di awal, layaknya sebuah kapal besar yang dimana banyak orang menumpanginya, yaitu para Buddha Mamaka. Jadi jika hanya satu orang saja yang melihat kebocoran lalu berusaha untuk mengeluarkan air tersebut, sementara yang lainnya tidak ikut campur tangan ataupun memberikan andil, maka rasanya cepat atau lambat kapal itu pun dapat tenggelam. Nah, itulah yang mana mungkin perlu untuk jadi bahan perhatian bagi para Buddha Mamaka sekalian, untuk aspek yang telah kelihatannya berkembang juga, ya biarlah berkembang, tapi sini kita lihat aspek-aspek mana yang sepertinya perlu untuk kita perbaiki. Karena kalau kita hanya lihat dari segi yang baik-baiknya saja, segi yang positif-positifnya saja, segi yang bagus-bagusnya saja, maka cenderung akan membawa diri kita pada kelengahan, pada kelalaian. Tapi saat kita coba untuk lihat bagian mana yang masih kurang, bagian mana yang kiranya perlu untuk dilakukan perbaikan, nah disitulah kita akan menghasilkan sesuatu yang menjadi
manfaat lebih dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan untuk terjadi di kemudian hari. Ya, mungkin akhir kata, ya, selamat malam dan semoga kita semua dapat berkembang maju di dalam Dhamma. Cái rồi, tadi anong bante ah, kau bodoh cepat tu loh, mencari kita sabi buang. Nggak bisa gitu bante. Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.